Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin terima kasih. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Angga ada Angga? Dir. Ramadan ada? Apa? Kemana? Nggak ada. Siapa lagi yang nggak ada, nggak hadir? Bapak akan menampilkan sebuah video yang mana video itu menggambarkan tentang tentang ilustrasi yang menjelaskan hubungan antara tauhid. Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar ketika memuji anaknya namanya Abdullah bin Umar. Nah, video ini nanti sebelum Bapak memberikan membagikan kalian kelompok lagi, nanti kalian diberi kelompok itu kalian mempresentasikan tentang dicatat ya di buku pesan dan kesan atau inti dari video ini, kemudian kalian nanti presentasikan. Bisa dipahami? Apa itu? Bisa dimulai? Kita mulai ya. Ini video tidak lama. Melihat neraka. Abdullah bin Umar adalah putra dari Umar bin Khattab, kakak dari Hafsah, istri Rasulullah. Abdullah bin Umar sering dipanggil dengan nama Ibnu bin Umar. Sejak kecil, Ibnu sangat lekat pada ajaran Islam. Ayahnya merupakan salah satu sahabat Rasul yang paling dekat. Ibnu pun mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya tersebut. Semasa Rasulullah masih hidup, Ibnu selalu mengamati apa saja yang dilakukan oleh beliau, cara berbicara, cara berjalan, cara beribadah, dan semua hal lainnya selalu ditiru. Jika ada yang bertanya, siapakah yang paling mirip meniru Rasulullah, maka Ibnu Umar jawabannya. Pada saat Ibnu Umar berusia 13 tahun, dia memohon agar Bukan begitu anakku, Rasulullah tidak mengizinkan karena engkau masih terlalu muda. Jika sudah waktunya nanti, engkau pasti akan menjadi prajurit yang hebat. Suatu hari, dia mimpi tersebut. Alangkah bahagianya jika aku pun bisa bermimpi dan bercerita kepada Rasul. Pada masa itu, dia berzikir kepada Allah, hingga akhirnya dia jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi didatangi oleh dua sosok yang sangat besar. Dia tidak bisa mengenali sosok itu. Tidurnya, Ibnu berkunjung ke rumah Hafsah. Dia menceritakan mimpi yang dialaminya dengan detail. Aku sungguh ingin tahu apa arti dari mimpiku ini, namun aku tidak berani menemui Rasulullah. Aku akan membantumu, Kak. Aku akan menyampaikannya kepada Rasulullah.
Setelah mendengar ayat tersebut, Ibnu langsung memerdekakan seorang budak perempuan. Aku sungguh mencintaimu di dunia ini, maka aku akan membebaskanmu sekarang. Begitulah sifat Ibnu. Dia selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. Di saat orang lain merasa harus menyimpan harta yang paling berharga. Bapak ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu mengapa ketauhidan itu menjadi apa? Menjadi dasar keimanan dalam Islam. Ada yang tahu? Coba. Tauhid menjadi dasar keimanan dalam Islam karena ia menegaskan keesaan Allah yang merupakan inti ajaran Islam. Konsep tauhid mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aspek kehidupan harus diarahkan kepadanya, membentuk fondasi bagi seluruh ajaran dan praktik dalam Islam, termasuk ibadah, moralitas dan hubungan antar manusia. Selain itu, tauhid juga membedakan Islam dari agama. Sudah? Kira-kira berapa menit? Mau mengerjakan? 30 menit? Sejam? Tadi itu dulu nanti itu. Satu berlari santai terkait dengan kehidupan setelah Sudah? Sudah beres? Oke, sudah selesai. Coba kalian ke depan kelompok kalian masing-masing, perwakilan saja, nggak apa-apa. Di depan nanti presentasikan tentang masalah video yang tadi kalian saksikan. Yang pertama, Bapak nyerahkan ke kelompok di depan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang kesan dan kesan video dari Abdullah bin Umar ketika melihat neraka. Sebelumnya kami di sini mempunyai pantun nih, jangan lupa bilang cakep ya. Boleh. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Monogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Afian Nuriyati. Perkenalkan, nama saya Ucup Sepuluh. Perkenalkan, nama saya Desi. Perkenalkan, nama saya Badrul. Perkenalkan, nama saya Yang Kuswara. Satu, kehati-hatian dalam berbuat. Dua, pentingnya berbuat sebelum terlambat. Pentingnya bertobat sebelum terlambat. Tiga, kepedulian terhadap sesama seperti menunjukkan betapa kita harus peduli terhadap orang lain. Empat, kehidupan yang seimbang. Lima, pentingnya iman dan amal soleh. Dikarenakan dibukanya oleh pantun, maka akan diakhiri juga dengan pantun. Buah pepaya, buah balong, sepi amat, kasih tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok B. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika
Kami di sini akan mempresentasikan tentang isi video tersebut tentang Abdullah ketika bermimpi melihat api neraka. Pesan moral dari video tersebut, Abdullah bin Umar yang bermimpi melihat api neraka adalah pentingnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap akibat perbuatan di dunia ini terkait dengan kehidupan setelah mati. Mimpi tersebut memberi pelajaran bahwa 1. Kesadaran tentang akhirat. 2. Pentingnya takwa dan ketakwaan. 3. Introspeksi diri. 4. Rasa takut kepada Allah. secara keseluruhan cerita ini mengajarkan kita untuk senantiasa ingat akan akhirat, kehidupan dengan penuh kesabaran akan akibat perbuatan kita, dan terus memperbaiki diri agar terhindar dari azab yang sangat mengerikan, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian kepada sesama. Kemudian tadi apa? Bertobat sebelum terlambat. Nah, itu kan pertanyaan. Coba bagaimana kalian apabila kalian menjadi Abdullah bin Umar? Kira-kira pendapat kalian seperti apa kalau kita dapat atau kita kalau yang kalian harus garis bawahi adalah membutuhkan usaha terus-menerus. Jangan sampai kita putus asa dalam berlomba-lomba menjalankan perintah dari Allah. Apalagi dari pelajaran ini, yaitu cabang-cabang iman seperti tadi kalian jujur, gotong royong, membantu pada sesama, perkataan, bahkan akhlak pun kita harus dijaga. Ada pertanyaan sudah ini? Tidak ada. Gimana kita ini adalah cabang-cabang iman bisa menjadi 70 cabang itu untuk menguatkan keimanan. Nah, kemudian yang terakhir, iman itu bukan hanya lihat ini, melainkan untuk dilaksanakan dan dilaksanakan dengan perkataan dan perbuatan. Yang terakhir, iman itu membutuhkan usaha yang terus. Kalau kita ibadah terus kita mencari ilmu terus, jangan sampai putus asa. Ada kata-kata terakhir dari Bapak sebelum tutup doa, Syekh Junaidin Al-Baghdadi dalam kitab Al-Inti, idil patah asbati qadir fi wa kullu man lam yakati lam yakati. Sebelum ditutup untuk doa ada pertanyaan? Tidak ada. Yang kita tutup ini dengan membacakan doa dipimpin. Sebelum kita pulang marilah kita berdoa mulai.